Berpikir deduktif. Deduktif berasal dari bahasa Inggris yaitu deduction, yang berarti penarikan kesimpulan dari keadaan-keadaan yang umum, menemukan yang khusus dari yang umum. Deduktif adalah cara berpikir yang ditangkap atau diambil dari pernyataan yang bersifat umum, lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Penarikan kesimpulan secara deduktif biasanya mempergunakan pola pikir yang dinamakan silogismus. Metode berpikir deduktif adalah metode yang berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus. Berpikir induktif. Induktif adalah cara mempelajari suatu yang bertolak dari hal-hal atau peristiwa yang khusus untuk menemukan hukum yang umum. Induktif merupakan cara berpikir di mana ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. Penalaran yang secara induktif dimulai dengan mengemukakan pertanyaan-pertanyaan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum. Pagi teman-teman semua, kita bertiga di sini. Saya Muhammad Syarul Ramadan dan teman saya sebelah kiri ada Septa Eka Putri. sebelah kanan ada Ivan Putra di Perdana. kita dari kelompok 6 Administrasi Bisnis B dari Fakultas Fisip. Mau Mbak mempresentasikan tema kita yang berjudul berpikir secara induktif dan deduktif. Mungkin untuk saya sendiri yang kurang paham, mungkin definisi atau penjelasan mengenai berpikir secara induktif. Mungkin dari Septa bisa bantu nggak apa itu berpikir secara induktif? Oke, jadi yang belum paham berpikir secara induktif ya. Induktif. Berpikir secara induktif itu proses berpikir yang bertolak belakang gitu loh, dari pikiran secara secara khusus. Jadi dia tuh berpikirnya tuh secara umum gitu loh, nggak ditarik yang dari khusus ke yang nggak ditarik dari umum ke khusus, tapi khusus ke umum gitu. Jadi pemikirannya secara umum sih, singkatnya gitu. Oke. Terus kalau deduktif, aku mau dari Ivan, gimana sih definisi dari berpikir secara deduktif sendiri? Kalau berpikir secara deduktif sendiri merupakan penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum. Jadi merupakan hasil akhir atau final research tesis berdasarkan keberadaan premis yang telah ditentukan. Berarti faktanya itu udah benar-benar teruji lah ya? Ya, sudah benar-benar teruji. Dari kalian berdua ada yang ditanyain nggak apa-apa yang mungkin belum paham atau hipotesis, tesis mungkin dari Septa? Kan dari pemikiran secara itu kan ada hasil yang disebut dengan hipotesis ya. Nah, menurut Ken itu kan pasti udah jelas hipotesis itu apa. Boleh dijelasin nggak? Hipotesis itu jawaban terhadap suatu masalah yang masih dibuktikan kebenarannya. Jadi belum tentu benar gitu. Masih harus diuji lagi untuk mendapatkan fakta atau realitas yang terjadi yang sebenarnya. Ivan? Kalau contohnya gimana kan? Nah, contohnya kayak misal kita ambil gampang aja deh, misal mahasiswa nih. Mahasiswa yang ikut organisasi sama mahasiswa yang tidak ikut itu, setuju nggak sih kalau kalian yang ikut organisasi itu lebih tinggi IPK-nya? Pasti enggak kan? Enggak juga. Yang dijadikan standar kan bukan anak ini ikut organisasi ini pasti lebih unggul gitu. Mungkin secara pengalaman dia unggul, tapi secara akademik kita kan nggak bisa membuktikan secara non akademiknya gitu. Jadi ya begitu. Ada yang belum paham? Udah sih, cukup. Ivan udah paham? Cukup. Nah, sekian dari kita administrasi bisnis B dari FISIP mengenai pembahasan tema berpikir deduktif dan induktif. Semuanya terima kasih. Hari ini saya dan teman saya Septa Eka Putri lagi ada podcast audiovisual mengenai filsafat dengan tema berpikir induktif dan deduktif yang langsung dibahas oleh Bapak Kaprodi Administrasi Bisnis Unmer, yaitu Pak Eko. Nah, Pak Eko di sini kelompok kita membahas mengenai filsafat, mengenai temanya berpikir induktif dan
deduktif. Jadi sudah, Definisi, sudah baca materi yang kita unggah di Siakap ya. oh iya, Oke. sudah. Ada pertanyaan mungkin apa yang perlu Ini ada diinformasikan? beberapa hal yang kita belum paham, Pak, yang langsung pengen kita tanyakan langsung ke Bapak. Salah satunya mengenai asumsi ontologis. Nah, asumsi ontologis dunia sosial dan apa yang dianggap realitas adalah proyeksi dari kesadaran individu. Ia merupakan suatu tindakan atau action, imajinasi kreatif, dan kondisi intersubjektif yang meragukan. Pendapat ini lazim dikenal sebagai solipsisme. Nah, yang mau kita tanyakan, solipsisme sendiri itu seperti apa sih, Pak? Iya, jadi begini. Pandangan subjektivistik itu ingin mencoba membangun sebuah kerangka berpikir tentang bagaimana penyimpulan sebuah fakta dalam konteks sosial. Itu yang merujuk kepada cara pandang atau mazhab yang disebut dengan emix dalam bahasa Yunani ya, yang artinya penyimpulan fakta itu berdasarkan kerangka atau sudut pandang sang pelaku. Fenomenanya apa misalnya? Kenakalan remaja misalnya, ya, Iya. itu jelas bahwa penyimpulannya itu bukan dari kita yang mengamati, tapi dari pelaku yang diklaim atau pada lokus, pada lokasi yang dimana ada orang-orang yang dianggap sebagai satu aktivitas kenakalan remaja. Bagaimana dia mendefinisikan kenakalan remaja itu? Tentunya tidak sesederhana kalimatnya kamu nakal ya, tidak. Maksudnya, apa definisi nakal menurut kamu? Tidak sesederhana itu. Kita bisa menyisir sebuah pertanyaan. Nah, makanya kalau orang secara fenomenologi itu kan ada getting in ketika masuk ke lokasi penelitian, getting along ketika di dalam lokasi, dan lodging data. Jadi membangun interaksi dengan orang yang diamati ini perlu sebuah proses panjang. Maka penelitian yang menggunakan jalur ini itu lama prosesnya. Gitu. Jadi singkat cerita, penyimpulan sebuah fakta mengacu pada kerangka acuan pemikiran sang pelaku. Bukan disimpulkan dari kita sebagai pengamat yang akan mencoba membuat justifikasi atas fakta itu. Dengan kata lain, itulah yang disebut dengan metode berpikir induktif, berangkat dari hal-hal khusus menuju umum atau proposisi, gitu. Serta mungkin. Kan dalam berproses berpikir memerlukan sarana tertentu ya Pak, yang disebut dengan sarana berpikir ilmiah. Sarana berpikir ilmiah ini seperti apa? Iya, metode berpikir ilmiah itu ada indikator atau ukuran-ukurannya. 1, rasional, 2, objektif, 3, sistematis, yang keempat, empiris. Rasional bisa diterima oleh akal, objektifnya jelas. Panca indera bisa mengilustrasikan. Rasional, objektif, sistematis, ada sistematikanya. Sebuah penyimpulan itu menggunakan metode. Nah, baik secara material maupun formal, secara epistemologi nanti dibahas kelompok lain ya. Itu harus memenuhi asumsi-asumsi. Kemudian empiris, nyata. Seperti itu. Misalnya panca indera bisa menangkap tapi tidak nyata. Hantu misalnya, fenomena apa? Oh, dengar suara dia, kalau hantu kalau tidak empiris. Mungkin objektif tapi tidak empiris. Oke, kok tidak empiris Pak? Nah, tergantung indera merekamnya bagaimana. Indera itu didrive oleh pikiran untuk nanti bisa intersubjektif. Ya oke, seperti itu. Jadi saya ulangi, rasional, objektif, sistematis, empiris. Itu ilmiah. Ada lagi mungkin? Ini untuk pertanyaan selanjutnya yang masih kita perlu pahami. Untuk fenomenologi seperti halnya kita ambil contoh pelajur. Apa sih Pak yang sebenarnya membuat seseorang untuk memutuskan ke hal-hal yang tidak seharusnya dia jalani? Nah, menarik ini, pertanyaan yang menarik ini. Gini, jadi kita itu sering kalau istilahnya orang Surabaya itu perkempol, tahu perkempol? Persatuan Kemerupol. Oh. Itu bahasa
lokal jenuhnya Surabaya begitu ya? Iya, Kan Surabaya. Surabaya. Saya lama di Surabaya. Persatuan Kemerupol. Orang melacur karena ekonomi, karena pendidikannya kurang, karena faktor pergaulan lingkungan, karena lifestyle dan sebagainya. Itu pandangan yang apa? Positivistik, yang fenomenologi, yang tahu ya pelaku atau orang-orang di sekitar pelaku yang cukup terlibat dalam proses dia melacur. Utamanya adalah pelaku sebagai informan kunci. Artinya dunia sosial dan apa yang dianggap realitas merupakan proyeksi imajinasi individu. Kalau proyeksi imajinasi individunya dalam wujud aktivitas melacurkan diri dalam dunia pelacuran, maka yang paling tahu bisa menjawab adalah pelakunya, kan begitu? Bukan kita yang menyimpulkan. Kalau kita yang menyimpulkan itu seperti orang Surabaya tadi, Persatuan Kemerupol. Jangan-jangan ada gap cara pandang antara mereka sebagai pelaku dan kita sebagai pengamat. Kita sebagai pengamat itu kan dipengaruhi oleh apa yang kita baca, informasi yang kita tangkap dari media massa, informasi dari pergaulan hidup kita. Jadi sangat mungkin banyak hal. Belum tentu kita sebagai orang yang pernah bergaul, berinteraksi dengan kehidupan pelacur, disuruh menyimpulkan tentang pelacuran, jelas akan terjadi overestimate, kan gitu, atau underestimate barangkali. Sekarang saya tanya, Ken pernah berinteraksi dengan kehidupan pelacuran? Secara langsung Belum. Hanya desas-desus dengan berita, membaca media massa. Nah itu kalau disuruh menyimpulkan bagaimana? Gajah, oh gajah itu kecil, oh ekornya, oh gajah itu buat dari samping gini, dari depan kok belalainya akan ya akan secara fenomenologi kurang akurat. Nah, kira-kira jawabannya itu. Tadi kan udah dibahas tentang mengenai apa ya Pak, pelacur tadi ya. Kan terus di dalam pendekatan deduktif ini, realitas merupakan suatu fenomena objektif yang dapat diamati dan diukur secara cermat. Realitas didefinisikan sebagai sesuatu yang bersifat eksternal dan nyata. Dunia sosial adalah sekonkret dan senyata dunia alam. Nah, bagaimana maksudnya apa ya Pak, di dalam dunia pelacur atau ini tuh dalam pendekatan deduktif itu seperti apa gitu Pak? Iya, lagi-lagi ini menarik ya menurut saya. Menariknya gini, penyimpulan sesuatu itu lalu tadi sudah ilustrasi fenomena dan faktanya sama tentang pelacuran misalnya. Yang kedua dengan mazhab yang berbeda, dengan cara yang berbeda, yaitu dengan cara metode deduktif atau dalam bahasa filsafat populer dengan apa yang disebut positivistik alirannya. Nah itu dunia sosial itu sekonkret dunia eksakta, gitu, dunia alam. Ya, gampangannya begini. Y dipengaruhi oleh X, B dipengaruhi oleh A, L dipengaruhi oleh K, atau K memengaruhi L, X memengaruhi Y. Artinya dalam bahasa lain disebut menggunakan pendekatan epik. Kalau tadi kan emik ya, ini epik. Epik itu kalau dalam bahasa logika menggunakan ilustrasi logiko, hipotetiko, verifikatif. Verifikatif itu menarik kesimpulan. Jadi penarikan kesimpulan menggunakan logika hipotesis. Jadi tesis atau antitesis, penyimpulan di lapangan itu terbukti atau tidak, itu harus dihipotesiskan dulu. Ilustrasi gini, dunia itu dibagi bulat gini ya, dibagi shred garis tengah, yang atas dunia ide, yang bawah itu dunia fakta atau realitas atau fenomena. Cara menyimpulkan fenomena, dunia ide itu isinya apa? Dunia ide itu isinya konsep, teori, dalil, aksioma. Ya. Ini produk pemikiran semua ini ya. Konsep itu abstraksi, fenomena, teori itu kumpulan dari beberapa proposisi yang ditarik sebuah kesimpulan secara umum. Ya, kemudian aksioma itu sebuah teori yang kebenarannya tidak terbantahkan lagi. Misalnya matahari terbit dari timur, tenggelam di barat. Itu kan teori Galileo itu kan sudah menjadi aksioma tuh. Ya sampai sekarang belum terbantahkan. Nah oke. Kemudian dari teori, dalil, aksioma, konsep tadi itu dihipotesiskan menjadi hipotesis. Apa hipotesis itu? Jawaban
sementara. Dugaan sementara. Apakah dia pasti? Belum sementara. Nah, artinya jalur berpikirnya deduktif dari hal umum, dalil, aksioma, konsep, teori itu umum menuju fakta tertentu. Kalau teorinya teori sosial yang membahas tentang pelacuran sebagai teori substantif, maka di dalam postulat-postulat, dalam hasil-hasil penelitian, dalam proposisi-proposisi, dalam temuan-temuan hasil penelitian, dalam teori-teori, itu kan banyak diilustrasikan bahwa orang itu melakukan atau melaturkan dirinya itu karena A, B, C, D kan terdefinisikan juga, ya kan? Nah, Anda bisa menduga jawaban atau membuat dugaan sementara, jawaban sementara yang disebut dengan hipotesis untuk sebelum mengamati, mengobservasi fakta. Dengan kata lain, fakta yang sedang mau diamati sesungguhnya jawabannya telah ditemukan sebelumnya dengan melalui pendugaan, baru diuji. Kalau ujiannya itu nanti cocok dengan dugaannya, berarti menghasilkan sebuah tesis, hipotesis yang terbukti. Kalau ditolak, maka akan menghasilkan apa yang disebut dengan antitesa atau antitesis, penolakan hipotesis. Gitu aja kerjanya itu. Dengan kata lain, metode deduktif itu adalah atau positif itu adalah menguji teori yang orang Malang banyak memaknai sebagai metode kuantitatif. Kalau yang pertama tadi kuantitatif menggunakan metode berpikir deduktif, kualitatif menggunakan metode berpikir induktif. Bisa dipahami? Bisa. Jadi kalau Anda sedang berpacaran, kalau biasanya umumnya postulatnya atau aksiomanya atau teorinya orang pacaran itu kan, teorinya orang berkomitmen dalam pacaran itu kan kalau malam minggu ngapel, sering chat rutin, status tentang kita gitu loh, seperti itu ya, tentang mereka yang sedang berpacaran maksudnya. Nah, sehingga Anda bisa menggunakan metode positivistik kalau tidak menggunakan atau perilaku pasangan pacar Anda itu tidak berperilaku umum seperti itu, maka dikatakan tidak komitmen, tidak setia, atau tidak jujur, atau selingkuh misalnya seperti itu. Itu kan metode tertentu saja, tapi perlu didalami apakah betul dia tidak komitmen. Perlu didekati dengan metode yang tadi secara induktif. Jadi deduktif induktif, positivistik fenomenologi itu dua hal yang saling melengkapi dalam rangka membangun perkembangan ilmu pengetahuan. Gitu, oke. Ada yang belum jelas? Sekian mengenai tema pembahasan kali ini kepada Bapak Eko. Terima kasih banyak atas penjelasan dan jawabannya untuk kami hingga kami mengerti, dan makasih juga atas waktunya dan kesempatannya. Oke, sama-sama. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.